Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi The Jurnal. Tepatnya hari ini di 10 September 2025, di mana tempat ini merupakan tempatnya ibu dari korban, yaitu Mawar, dengan dugaan kasus yaitu adanya pelecehan yang terjadi terhadap anak dari Ibu Yuyun itu sendiri. Selamat siang Pak. Siang Pak. Pak Dani ya. Kalau untuk Dinsos sendiri Pak, lebih kepada titik sasarnya apakah untuk ke pemulihan atau lebih mengulas kepada kejadiannya Pak? Kalau kita saat ini lebih ke kejadian dulu ya. Untuk hasil-hasil yang nanti saya buat nanti dilaporkan ke Polres untuk pemberkasan ke pengadilan. Dan nanti adapun hasil yang saya buat ini rahasia, jadi nggak ada orang tahu selain saya dan pihak Polres. Karena ini kan anak ya, rahasia anak dan yang lainnya. Dan itu untuk pemulihan dan yang lainnya nanti kalau misalnya ada kekerasan dan yang lainnya ada dari DP3A. Dan mungkin kalau misalnya nanti orang tuanya membutuhkan dari segi psikososial, nanti ada pekerja sosial ke sini untuk mendampingi. Sejauh ini barusan wawancara yang Bapak lakukan dengan anaknya, secara spesifik Bapak bisa gambarkan atas kejadian itu? Mungkin anaknya mengalami trauma ya setelah kejadian ini, terus mungkin perlu pemulihan dan pendampingan dari orang tua, dukungan orang tua, lingkungan, sekolah itu yang paling berarti untuk anaknya. Kira-kira dalam masa pemulihan itu butuh waktu berapa lama Pak? Nah itu saya nggak bisa prediksi ya, tergantung faktor-faktor pendukung keluarganya ataupun lingkungannya. Kalau misalnya satunya nggak ada, mungkin bisa lama. Kalau misalnya keluarganya mendukung, sekolah mendukung, lingkungan mendukung, mungkin bisa cepat. Jadi 3 faktor itu yang mendukung anak-anak cepat pulih. Baik. Terus langkah ke depan ketika memang dianggap anak ini terlalu dengan trauma psikisnya ini terlalu berat, bisa berakibat lebih lama lagi untuk proses itu? Bisa lama lagi, tergantung tingkat resiko traumanya itu. Kiatnya untuk agar tidak seperti itu bagaimana Pak? Dukungan keluarga yang paling utama. Keluarga lebih utama. Karena jangan sampai ketika anak ini korban dijas sama orang tuanya ataupun lingkungannya. Nanti itu bakal lama, udah sama dia korban dijas semakin sakit lagi. Makanya orang tua harus ikhlas menerima ini sebagai bentuk cobaan ataupun misalnya ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kita harus lebih waspada lagi karena saat ini kejahatan itu mungkin bisa jadi dilakukan oleh orang terdekat. Nah, kalau untuk itu mungkin karena saya pekerja sosialnya ya, saya lebih ke situ. Lebih ke pendampingan. Mungkin nanti pun kalau dibutuhkan biasanya Polres menghubungi saya ketika di pengadilan. Jadi nanti misalnya ngelihat anaknya ketika di pengadilan mengalami trauma apa enggak, ketika ditanya anaknya misalnya kaget apa enggak, karena kan mungkin ketika ditanya hakim nanya akan lebih jelas, lebih lugas, dan mungkin anak-anak pasti akan kaget juga, makanya perlu didampingi. Oke, selamat siang Abang. Selamat siang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kang Aldi Bom ya, dari The Jurnal. Siap. Dari awal sudah mengawal, sudah mempublikasikan terkait kejadian atau peristiwa yang dialami oleh keluarga klien kami. Ya, di mana korban ya kita sebut saja Bunga, usia 12 tahun ya, atau sekarang kelas 6 SD, mengalami suatu peristiwa sesuai dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik ya, pasal terkait perlindungan anak dan perempuan. Nah, dalam kejadian ini saya sekilas mau menceritakan bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang ya, advokat nomor 18 tahun 2003, kalau saya tidak salah di ayat 22 itu menjelaskan bahwa setiap advokat atau pengacara itu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ya, dan mungkin undang-undang lainnya juga seperti Perma dan SEMA juga ya mengamanatkan di sana bahwa memberikan bantuan atau jasa hukum itu secara cuma-cuma. Jadi kami sudah hadir di sini bahwasanya kami benar-benar ya prihatin setiap peristiwa yang ada atau peristiwa yang terjadi khususnya dulu di Kabupaten Sukabumi ini. Nah, mulai dari itu Pak Kades menceritakan bahwa oh iya di sini juga ada kejadian. Nah, akhirnya sebelum ke rumah sakit ya, saat itu kita mau visum. Dan saya bilang ke Pak Kades, oke Pak Kades, ini suatu kewajiban saya selaku advokat, akan saya dampingi ya atas peristiwa yang dialami
korban dan begitu juga orang tua korban. Saya akan mau mendampingi. Nah, mulai dari situ saya hadir di sini, saya ketemu langsung dengan Ibu Yayun, orang tua korban, dan tak lama kemudian kita ke rumah sakit. Nah, pada saat itu dokter spesialis atau ofginia yang memeriksa visum ya terkait kepada adik kita korban berhalangan, sehingga kita langsung bergegas ke Polres. Dan sampai ke sana korban langsung dimintai keterangan, artinya sesuai kejadian awal peristiwa kejadian ini sejak 2023 sebenarnya. Atau 2023 ya, 2023, 2024, nah sekarang 2025. Artinya pada saat itu korban duduk di bangku kelas 4 SD. Dari informasi atau keterangan dari korban mengalami suatu ya pelecehan. Dan mungkin mengarahnya ke sana tidak hanya pelecehan, begitu. Ya, setelah kita visum kemarin itu ya mungkin mengarah ke pasal 81-nya gitu. Nah, jadi semua proses hukum ini kami serahkan kepada pihak APH atau aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Polres Kabupaten Sukabumi. Kalau memang pun nanti pemberkasan ya dari peristiwa yang dialami oleh klien kami atau korban, ya kita akan kawal bareng-bareng sampai nanti pemberkasan ke kejaksaan. Abang melakukan. Ya alhamdulillah sih, kemarin juga Ibu sempat menyampaikan pada Ci, aduh gimana ya, kita ini orang susah, takutnya nggak bisa memenuhi yang dimana ya di mata atau pandangan masyarakat saat ini itu bahwa didampingi oleh pengacara itu pastikan membutuhkan biaya yang fantastis. Tapi di sini saya sendiri, sebenarnya saya bukan sendiri, ada lagi rekan saya Ibu Ratna Mustika Sari. Mohon maaf Ibu nggak bisa hadir di sini. Nah, artinya di sini kami memberikan pelayanan atau bantuan hukum ini secara cuma-cuma, tidak hanya sekedar oh iya kami mengetahui bahwa peristiwa ini stuck nanti di tengah jalan seperti apa. Seperti begitu. Artinya kami sepenuh hati untuk mendampingi keluarga korban. Sampai ada keputusan inkrah. Sampai nanti inkrah lah di pengadilan, kita akan kawal. Karena ini kan lebih ke maaf ya, menurut kami ya pasal atau undang-undang yang disangkakan oleh APH atau penyidik kepada si pelaku ini adalah bisa kita katakan suatu ancaman yang berat kepada pelaku, supaya di kemudian hari tidak lagi terjadi ya hal-hal atau peristiwa yang serupa yang dialami oleh keluarga korban atau korban. Ya, jadi begini. Kalau kita awalnya itu kan mengedepankan asas-asas kebijaksanaan ya, di mana ya yang menurut kami hukum sosial dan hukum ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ini harus ada penyimbangan. Dari awal saya sampaikan kepada klien kami, orang tua korban, Ibu Yayun sendiri, apabila ada dari perwakilan si pelaku atau tersangka yang datang ke rumah untuk ya menjalin suatu komunikasi, selama itu positif ya sok mangga-mangga saja, silakan saja. Tapi yang pada konteksnya ini adalah seperti yang kita bilang tadi Bang, ya jangan sampai ya hal-hal ini dianggap nanti masyarakat perbuatan yang mudah, sehingga bisa dilakukan ya yang kita kenal seperti RJ ya, restoratif justice, atau dampak hukumnya itu lebih ke sosial. Pada saat itu saya sampaikan ke Ibu Yayu sendiri, bila mana ada istri atau keluarga korban datang ke sini, silakan. Tapi kalau tidak salah ya Bu ya, istri dari pelaku menyampaikan kepada Ibu Yayun, tolongin kalau bisa perkara ini jangan dilanjut. Artinya dia siap, mereka dari pihak mereka lah siaplah ya menyampaikan atau memberikan suatu imbalan apapun dalam bentuk itu. Kami juga belum ada komunikasi, artinya mengarah ke sana. Tapi saya sampaikan ke Ibu Yayun, Ibu ya percuma dong kalau kita ini mendampingi Ibu ya dari awal sampai hari ini
kalau arahnya ke sana. Ya, tapi ya kita nanti akan kembali lagi karena ada seperti yang saya sampaikan tadi ya, keseimbangan terkait hukum sosial dan hukum undang-undang yang berlaku berdasarkan undang-undang yang berlaku itu seperti apa. Nah, kembali lagi nanti kepada para pihak seperti apa. Jika ataupun andai kata ada seseorang yang datang ke Ibu meminta untuk diselesaikan perkara ini di luar konteks hukum ataupun secara kekeluargaan, Ibu akan menerima atau bagaimana? Maaf ya, kalau saya sih udah dipasrah sama pendamping villa, jadi saya nggak tahu apa-apa. Oke, berarti Ibu kembalikan lagi ke penasihat hukum Ibu ya untuk hal tersebut. Iya. Dalam kesempatan ini izinkan saya atau kami yang didampingi oleh Pak Dani juga dari Dinsos Kabupaten Sukabumi. Kami di sini menghimbau masyarakat dimanapun bahwa suatu peristiwa tindak pidana itu terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan, ya. Jadi mulai dari kita dulu, dari orang tua, dari keluarga inti dulu, tolong jaga, tolong waspadai, tolong kontrol ya anak-anak kita, adik-adik kita dimanapun mereka berada. Kami himbau kepada masyarakat supaya lebih waspada dan berhati-hatilah dimanapun lingkungan kita berada. Seperti begitu. Terlebih lebih juga kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya ya, khususnya kami dari EDMD Law Firm, kantor hukum EDMD Law Firm, dan begitu juga dari keluarga Ibu Yayun yang mewakili korban di sini. Kami meminta terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Pak Kasat Reskrim Polres Kabupaten Sukabumi beserta jajaran unit PPA, di mana atas keseriusannya dalam menangani perkara ini, di mana pada waktu peristiwa ya kita ketahui bersama nggak sampai 1 kali 24 jam pelaku atau tersangka diamankan. Dan begitu juga kepada Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi. Di sini ada perwakilan dari Dinas Sosial. Terima kasih juga Bapak atas waktu. Kemarin juga ada dari Dinas Sosial yang memberikan dari P3A ya, dari P3A yang memberikan pendampingan psikologi, dan hari ini asesmen dari Dinas Sosial sendiri. Terima kasih kami ucapkan, salam keadilan. Terima kasih. Cukup. Oke, baik pemirsa, wawancara eksklusif ini saya sajikan cukup sampai di situ, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.